Keren, keren, sangat luar biasa. Ini keren. Ini kalau di sini saya melihatnya, minta maaf ya, menang Islam nih. Iya, Waduh. iya, gimana Ya, Bang? menang. Argumentasinya bagus, bagus banget, keren. Waduh, kapan nih Masya syahadat ini sudah Allah. belum mah? Allahu Ini, Akbar. ini suara saya kenal nih. Ini suara saya kenal nih. Satu. Ini Ya, Pak Ibu. Bram, kita tunggu syahadatnya aja deh. Ah, Menyusul Pak dan C. kita punya definisi baru, syahadat yang baru. Buku saya sekali lagi yang nanti akan terbit, judulnya itu Agama Lintas Zaman, dibuka oleh gerbang postmodernisme. Jadi agama-agama itu banyak aneka ragamnya, banyak sekali. Pecah-pecahannya banyak sekali. Bahkan kita nggak sadar. Nah, saya melihatnya dari makro, Bu Rifa. Dari makro. Ya. Kalau yang tadi itu berangkat dari secara, bagi saya namanya berpikirnya secara induktif. Nggak akan ketemu, percaya sama saya. Sastra orang Kristen dengan sastra orang Muslim agak berbeda, sama-sama. Bukan agak, Pak. Memang berbeda. Bukan, Bu, agak. Kalau enggak, agak. Sama-sama dari timur budayanya, Oke. tetapi secara ditafsirkan itu nantinya berbeda sekali, berbeda sekali. Nah, waktu tadi pembicaraan mengenai tentang Taurat dan segala macam butir-butir pengabdiannya, penjelmaan aplikasi segala macam itu, saya melihatnya bahwa cara memang orang Yahudi pada masa itu adalah orang-orang Yahudi yang memang dibentuk dengan cara demikian. Ada alasan tertentu. Secara apa? Secara budaya. Orang Yahudi orang keras kepala, tiga tengkuk, paling keras. Tertulis berkali-kali dalam Alkitab itu Perjanjian Lama, sehingga cara untuk cara untuk mendidiknya, ya, pendidikan untuk mereka secara agamis dengan cara yang keras, namanya Taurat. Taurat itu keras, 10 perintah itu mewakili semua pengejawantahan semua kehidupan, ada terwakili semuanya. Semuanya terwakili. Dosa sosial ada, dosa marketing ada, dosa diam-diam ada, dosa putih, dosa hitam ada, dosa kecil, dosa besar ada, semuanya lengkap. Nah, orang Yahudi kan menafsirkan dengan cara itu, secara letterless, sangat dangkal. Memang literatur masih lembek. Dan bahkan cara berpikir mereka masih berpikir mitologis. Dan mereka tidak akan bisa menafsirkan cara berpikir orang model sekarang seperti kita. Kita lebih canggih daripada mereka pada masa itu. Mereka kalau dikatakan jangan membunuh, ya membunuh. Membunuh artinya mematikan nyawa orang, menghilangkan nyawa orang. Loh, ternyata dalam konteks yang berbeda, di zaman yang berbeda, membunuh itu artinya menghina pun, menindas pun, itu sudah membunuh. Pembunuhan karakter misalkan, itu sudah membunuh dalam kerangka berpikir yang berbeda. Perjanjian baru menggunakan yang tadi saya bilang, pembunuhan karakter itu sudah membunuh. Dalam konteks Yesus, sehingga dia mengatakan, dulu ada hukum yang namanya jangan berzina. Tapi sesungguhnya hari ini aku berkata padamu, waktu engkau udah pikiran udah ngeres dan tergerak syahwatmu, ini perjanjian lama, perjanjian baru, tapi yang terjemahan lama, Pak, yang terjemahan tahun di bawah 74. Kalau tergerak syahwatmu, kalau nggak tergerak nggak mengapa. Ya manusiawi dong, pasti ngeres, pasti ada lewat, tetapi kita bisa menghalaunya. Tapi kalau sudah tergerak itu berbeda, beda dalam itu kalimat itu. Ada kalimat yang lebih takzim lagi. Kalau sudah, ini bahasa yang lain ya, saya nggak sebut kata-kata itu, nggak bagus. Dimulai dari N, G, A, dan semuanya. Sehingga cara berpikir memang berbeda, perjanjian baru dan perjanjian lama. Ya tadi pembicaraannya berkutat begini loh, Pak Zuma, saya kagum cara menjelaskan juga hebat. Saya kagum satu ya, pertama cara penjelasan masing-masing orang. Yang pertama Pak Zuma saya kagum, kok bisa lebih Bible? Minta maaf.
Ya, Minta maaf. monggo mungkin Bang Zuma menanggapi pujian dari Pak Abraham Sitinjak ini. Kira-kira gimana dong? Lebih baik kalau Oke. Boleh sedikit Pak ya? ya, silakan. Oke, mohon maaf para guru saya di sini karena saya yang ditanggapin, izinkan saya untuk kemudian sedikit Ya. menyikapi apa yang saudara kita paparkan. Saya sangat terkesima juga kepada Bapak. Begitu Bapak mendalami apa yang tertuang di dalam Matius 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, itu sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ada pergeseran nilai. Betul. Apa yang dimaksud dengan zina? Ini zina, Pak. Ya. Yang tadinya fisik, kemudian menggantikan lebih mendalam lagi. Islam mengenal dengan dalil di dalam Al-Quran, la taqrabuz zina. Nah, ini kalau dilarikan kerana hukum yang lain, maka kita akan ketar-ketir, Pak. Kalau yang dikatakan zina, jangan kau mengingini, kemudian ternyata memandang wanita saja sudah dihukum berzina. Bagaimana dengan program Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo, Yesus yang mengatakan tidak ada Tuhan di luar aku. Berarti kalau kita mengimani satu bentukan makhluk sebagai Tuhan yang setara, belum kita sujud menyembahnya, baru menyetarakan dalam hati, dihukum telah menduakan Tuhan. Makanya di dalam konsep tauhid perjanjian lama itu jelas. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan kau membentuk siapapun yang serupa dengan apapun, baik di langit maupun di bumi. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Nah, kalau hati ini, Pak, sudah terkagum-kagum berlebihan kepada oknum seseorang, atau ada yang kita dewakan, jujur saya katakan, bahwa itu sama halnya orang ini telah melakukan kesyirikan, kemusyrikan, menganggap makhluk lain sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, saya sodorkan kepada Bapak, bagaimana dengan tanggapan iman saudara Kristen yang menganggap anak manusia Yesus setara dengan pencipta langit dan bumi? Ingat, Matius 5 nomor 28, pergeseran nilai. Yang tadinya jangan mengingini, sekarang memandang pun dianggap sudah berzina. Kayak mana ketika Tuhan mengatakan, semua manusia harus tahu bahwa di luar aku tidak ada Tuhan. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Yesaya 45:6. Nah, kalau di luar dia tidak ada Tuhan lain, belum lagi ditambah di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Kemudian Yesus lahir dari rahim seorang wanita, bukan hanya sekedar disetarakan, tapi malah dituhankan dan dianggap dia adalah Allah yang datang mengosongkan diri sebagai manusia. Kalau yang tadi, Pak, Matius 5 nomor 28, memandang wanita saja mengingini dalam hati dihukum zina, maka apa hukumnya orang yang menggantikan Tuhan yang mengutus Yesus dengan Yesus yang adalah manusia itu sendiri? Silakan. Pak, gini Pak, ini dengan Pak Zuma ya? Betul, saya Pak. Baru pertama mungkin saya bertemu dengan Pak Zuma, baru saya sejak lama saya mendengar nama Bapak, cukup top lah dalam channel yang demikian ini. Mungkin nasional, ini channel yang sekolahnya nasional. Internasional, Pak Abraham, internasional dan seluruh alam arwah juga mengenal beliau. Silakan, lanjut. Interjagat namanya, Bu. Iya. Monggo. Kalau Bu Riva suaranya saya hafal. Pak, terima kasih. Suara saya memang khas, Pak. Lanjut. Jadi begini, Pak. Ternyata saya melihat minta maaf kalau saya sebut namanya kegagalan. Interaksi antara dialog-dialog yang sudah pernah terjadi di Zoom ini. Saya melihat beberapa orang, dan saya melihat banyak sekali pendeta-pendeta yang arogan. Tidak memenangkan diri sendiri, ya, enggak. Rupanya begini, Pak. Bapak harus seleksi lagi, Pak. Harus seleksi lagi orang-orang yang bergaya pikirnya akademis atau yang
yang tiba-tiba jadi gitu ya. Makanya ada pendeta kejadian, ada pendeta juga keluaran, Pak. Kalau keluaran itu keluar dari sekolah dulu, Pak. Dek, kamu di sana dulu tidur, anak saya. Iya, Kalau yang iya, kejadian itu, Pak, tiba-tiba jadi, Pak. Ya, baru 3 bulan belajar Alkitab, tiba-tiba jadi. Cuma menang semangat doang, ya. Anak romong dan nggak bisa menjawab secara totality, dalam artian dari berbagai aspek sosiologinya, teologisnya, psikologisnya, historisnya, dia nggak mampu. Kenapa nggak kuat? Karena buku yang dibacaannya sedikit. Itu pertama. Yang kedua juga, ya akhirnya kan dia punya kalkulasi berpikir juga jalan dangkal. Menurut saya yang paling terkuat untuk membahas hal-hal semacam ini adalah pertama dimulai dari sejarah dulu. Saya mirip dengan Bambang Nursena. Tanpa saya menyontek, saya mirip. Banyak teman-teman berkata kok Bapak cara berpikir. Ya memang karena itu kekuatan yang paling terbesar. Kekuatan kita dimulai dari dasar dulu. Jadi berpikirnya gimana caranya? Kita dari belakang ke depan, bukan dari depan ke belakang. Pertama. Yang kedua, from above to below. Dari atas ke bawah. From top to bottom. Ini yang tidak pernah dimengerti, formula-formula ini tidak dimengerti oleh orang-orang yang otodidak, Pak. Dan itu patokan-patokan yang sangat terstruktur. Lawanlah orang yang berpikir model gitu, Pak. Bapak sulit membantahnya. Sulit. Agak sulit. Caranya gimana? Ya gampang banget. Contohnya begini. Bagaimana mungkin seorang muslim bisa menguasai Bible? Sedangkan Bible itu bicara hal yang lain. Ada yang di beyond. Ada bagian yang bisa netral. Boleh dinalar oleh semua orang secara menyeluruh, universal. Ya, 1 tambah 1 sama 2. Tapi ada juga Bible berkata yang berbeda. Hal-hal yang sifatnya rohania, internal, dalam, dan sifatnya karuniai. Nah, ini orang nggak ngerti di situ, sehingga pengertian tentang Yesus Kristus adalah Tuhan itu pun orang nggak akan paham. Tuhan yang dimaksud Tuhan bagaimana juga nggak ngerti juga. Itu nanti pusing. Kok bisa? Loh, makanya saya nggak pernah bilang Tuhan Yesus. Saya bicara dengan orang-orang konteksnya sosialnya yang lebih luas. Saya jarang bilang Tuhan Yesus. Tadi saya lihat Pak Pendeta itu bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Maka salah. Bicara dengan orang Muslim, jangan kau bilang Tuhan Yesus. Jangan. Mereka pamali mendengarnya. Bilanglah Sang Yesus. Gitu aja cukup. Dari tataran sastranya itu sudah berbeda, Pak. Terus yang kedua, orang Muslim itu alergi menyebut ayat. Karena ayat itu berarti dari Allah, dari surga. Sedangkan orang Muslim masih meragukan Alkitab itu benar-benar yes atau enggak, kan gitu. Jadi jangan gunakan kata ayat, bilanglah nomor. Itu semua ada paradigma-paradigma yang bermakna di dalam kebatinan kita sehingga keluar kata-kata yang seperti apa. Secara logis. Jadi tidak ada permusuhan. Bisa dikembangkan menjadi damai. Caranya gimana? Ya, kita pergunakan yang universal saja. Apa itu? Yesus, ya sudahlah. Kalau memang Muslim yang sedang kau pertandingkan untuk bicara tentang mencari kebenaran, maka kau bicara Yesus itu sebagai manusia dulu. Jangan kau langsung sebut Tuhan. Itu belum deal bagi mereka. Orang-orang Muslim. Santai aja, terima aja. Mau dihujat, mau ini enggak, itu enggak masalah. Bukan menghujat itu, karena tidak pengertian aja, tidak mengertinya. Dia tidak menghujat. Hanya kata-kata saja. Tidak, kecuali kalau berbeda lagi ketika ditodongkan pistol, nyangkal ya, lo terima Yesus atau enggak? Terima Dajjal, terima Antikris. Kan ada nanti di akhir zaman. Nah, di situ berbeda lagi. Itu baru iman berbicara. Yang di sini-sini enggak. Kita hanya berbicara tentang konsep-konsep. Jadi nggak
Nggak usah ditakutkan kalau kita nanti menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Enggak juga. Orang nggak dipaksa kok. Orang muslim pernah masuk kita begitu. Mana? Nggak ada. Teroris saja tidak memaksa begitu kok. Ada nggak teroris satu aja teroris cerita tentang kau terima Yesus atau terima Muhammad? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada teroris dibalik itu politis kok. Udah deal itu. Jadi begini Pak, cara berpikir, cara mengkonsepnya, konseptualisasinya itu yang menurut saya agak berbeda dengan saya. Tadi saya mengamati, ini kok bicara dari Bible ke keluar atau dari Bible ke agama. Ini agak beda dengan saya. Kalau saya berbeda Pak. Cuma saya hargai dengan cara Bapak menuturkan kata dengan sangat sopan, santun, dan lembut. Ini saya agak heran ini. Pendeta banget nih orang nih. Ternyata beliau seperti ini. Oke. Saya salut di situ dengan tutur bahasa yang dengan santai ya, tidak terbata-bata, tidak terburu-buru dan tidak seperti Joshua Teo. Minta maaf ya, teman saya dekat banget, tapi itu saya nggak suka. Saya nggak mau kelompok itu. Saya lebih suka disebut dialog dibandingkan berdebat. Karena sebenarnya tidak ada perdebatan dalam kamus saya, Pak. Sebenarnya tidak ada. Asal kita apple to apple. Apa tidak apple to apple, Pak Zuma? Dan saya tidak apple to apple selama ini. Mengapa? Bapak terlalu banyak menyelam di Bible. Saya terlalu banyak menyelam di keislaman. Sama-sama bego, Pak. Orang dua agama ini samawi, tetapi cara berpikirnya, konseptuasinya berbeda. Untuk mengerti tentang ketuhanannya. Ketuhanannya berbeda. Bukan kerohaniannya, kerohanian sama. Sama, kita tawakal, kita wajib bangun pagi, doa, bangun pagi, doa. Semakin rajin, semakin banyak doa, Tuhan memberkati. Kita sama, tapi waktu kita berjumpa dengan yang satu ini, yang namanya Yesus, di situ ada perpisahannya panjang, luas sekali jurangnya. Nah, itu hanya bisa dimengerti dengan yang saya sebutkan kemarin Bu Rifa. Itu jalur iman. Kalau jalur iman, kita tidak bisa pernah sama. Jangan didiskusikan di situ. Tidak akan pernah bisa sama. Tidak akan pernah sama. Percaya sama saya. Berdebat sepanjang apa, menjakit, naik, nggak akan bisa sama. Boleh saya tanggapi? Itu sebabnya saya tidak suka. Iya, diskusi Pak tentang itu. Abraham. Saya lebih suka, ya. Ya, mungkin mohon maaf ya ketidaksopanan saya, tapi biar teman-teman muslim juga ingin menanggapi. Sebelum yang lain ya mungkin perlu dipahami juga Pak Abraham, kita tidak sedang menyamakan, tetapi bisa jadi kita bersepakat untuk berbeda. Cuman kita harus jujur ya. Kita saling jujur dengan perbedaan itu gitu ya. Berarti Tristan sama aku satu, engkau dan aku satu Tristan. Jadi gitu ya. Artinya kita bukan menyamakan, tapi kita mencoba untuk saling jujur dengan perbedaan ini. Apakah perbedaannya sudah kita terima perbedaan ini, tapi terkadang mohon maaf Pak Abraham Kutinjak, banyak kasus yang kita alami juga sebagai muslim, justru orang-orang mencoba untuk menyamakan. Mohon maaf contoh. Ya, paham. Kita boleh saja berbeda tentang definisi ketuhanan. It's okay. Definisi ketuhanan bagi kami, Tuhan itu tidak mungkin mengingkari perkataannya. Tuhan tidak mungkin begini, tidak mungkin begini. Karena Tuhan sendiri memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya. Tetapi kalau di seberang mengakui bahwa Tuhan begini dan begitu, Tuhan harus nuzul menjadi manusia, itu berarti kita berbeda definisi memahami ketuhanan kan. Nah itu yang kita sepakati. Terkadang ketika kami konfirmasi keimanan itu kepada teman-teman kami yang Kristen, mereka terkadang mengingkari apa yang mereka imani sendiri gitu ya, Pak. Itu betul. Banyak kami temukan. Betul. Ya. Jadi contohnya misal saya beri nama lah mungkin teman saya yang sering diskusi dengan saya, salah satu misal Pak Antonius deh gitu. Pak Antonius senang sekali mengatakan bahwa dia bertauhid. Tauhid Isa. Sementara definisi tauhid yang dimaksud oleh bahasa aslinya yaitu dari kata ahad itu kemudian berbeda Pak dengan yang dipahami dan diimplementasikan oleh Pak Antonius
sebagai seorang Kristen. Nah, itu yang kita berbeda di sini. Tetapi mohon definisi-definisi dalam bahasa asli itu kembalikan ke bahasa aslinya. Ini mohon maaf nih, tadi Pak Abraham pernah bilang begini. Bagaimana kalau kita kembalikan ke makna universal? Sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi nggak bisa dipaksakan juga Pak. Contoh, ini saya kasih contoh. Istilah-istilah keagamaan kita itu muncul dari mana tokoh sentralnya itu berada. Contoh, kalau kami umat Islam tentu menggunakan definisi istilah-istilah dalam berbahasa Arab. Ya kan? Nah, definisi dalam bahasa Arab itu harus dikembalikan ke etimologi dalam bahasa Arab. Jangan menggunakan bagaimana Indonesia ini memandang. Contoh, saya kasih contoh. Kata kalimat saja dalam bahasa Arab artinya apa? Kata. Diserap oleh bahasa Indonesia menjadi kumpulan kata. Ketika kita berbicara tentang kalimat, tidak boleh dipaksakan, harus sesuai dengan apa yang diserap oleh bangsa Indonesia gitu loh. Harus kembalikan ke makna aslinya gitu. Begitu juga dengan istilah-istilah Mosia, Mesiah, apalagi apapun itu, walaupun definisi anak Allah gitu. Kembalikan ke Bible kalian gitu. Jadi gini Pak, intinya kami para debater di sini memang kami berusaha untuk sebaik mungkin mengatur kata-kata agar tidak menjadi tersakiti teman-teman kami Kristen. Namun tidak bisa kami ingkari bahwa tetap kalian akan tersakiti ketika kami konfirmasi keimanan kalian gitu loh Pak. Atau simpel, ini saya kasih contoh satu. Bahasa halus saja, bahasa halus. Saya katakan, Pak, Tuhan Bapak mati nggak? Tuhan Bapak bunuh diri tidak? Bapak akan menolak menerima itu. Karena secara moral tidak mungkin Tuhan bunuh diri. Tapi Bapak akan mengganti dengan kata-kata Tuhan saya menyerahkan jiwanya, menyerahkan dirinya. Nah kan gitu. Nah gitu Pak. Jadi itu yang membuat kita harus saling jujur di sini. Silakan konfirmasi keimanan kami. Misalnya Anda bilang begini. Contoh nih dari debater Kristen mengatakan, kalian itu mempunyai nabi yang pedofil, kan gitu. Misal nih contoh ya. Kami akan konfirmasi apakah tuduhan itu benar atau tidak. Ketika kami menjelaskan dan tidak diterima oleh teman-teman Kristen, maka akan ada debat kusir nanti di sana, gitu loh. Tapi kami juga begitu. Ketika kami konfirmasi keimanan kalian dengan bahasa, kalian mau mengganti pun bahasanya atau kalian tafsir bagaimanapun, kita yang netizen akan menilai itu. Kami tidak berhak juga paksakan gitu loh. Mungkin gitu ya Pak Abraham ya. Dan yang lain tunggu sebelum Pak Abraham, yang lain juga mau menanggapi. Silakan yang mau menanggapi dari pihak Muslim yang lain. Bang Juma mungkin kembali ke Bang Juma atau siapapun. Silakan. Yang lain dulu deh, yang lain silakan ya. Oke, Tristan atau yang lain nanti silakan diresen biar saya sebutkan. Silakan Tristan. Pak Abraham. Aku tampung dulu ya, tampung ya. Monggo Pak. Karena ini bagus Bu Rifa, ini bagus sekali. Saya harus menjawab nih Bu. Ya wajib Pak. Harus luruskan lagi Bu. Ada bagian-bagian. Ibu udah bagus banget, keren. Ini anak kuliahan banget ya. Boleh saya mau ada bagian yang sedikit Pak Abraham? Ya oke dah, saya cat. Bu Rifa nanti kita nggak banyak. Oke. Dikip dulu Pak. Oke, silakan. Apabila Bapak salah menyembah, Bapak masuk neraka selama-lamanya. Jadi di sini kami juga ingin menyelamatkan Bapak gitu. Iya, aku paham. Sesimpel itu. Paham deh. Belum paham Bapak. Kalau Bapak paham tentang neraka, ambil korek, bakar tangan. Itu masih sedikit. Itu miliaran triliunan tahun. Iya. Bapak nggak paham. Kalau Bapak paham, insya Allah Bapak mualaf. Saya akan jawab. Oke ya, saya akan jawab. Nanti semua saya akan jawab. Masih ada lagi yang lain? Ya, yang lain. Kalau nanti tolong review sedikit. Ini saya bisa jawab semua. Atau ingin dijawab dulu saja biar tidak berkepanjangan. Nanti setelah Pak Abraham saya. Tapi kita ini ya Pak, kita sadar diri waktu aja biar durasi tidak terlalu panjang. Silakan Bapak sepuasnya, tapi ya jangan sampai 2 hari 2 malam ya. Maksudnya. Ya jangan seperti kemarin lah itu sampai pagi gimana tuh. Ya monggo Pak Abraham. Rekomendasi dari Pak Dedi ya saya dapat. Oke Pak Dedi, gimana kita apakah masih bisa bersilaturahmi? Saya bilang saya lagi ada kosong waktu. Oke. Dikasih link, ya diam dulu. Dan dialog itu bagi saya tuh saya jadi miskin loh. Kalau bicara tentang versus ya, saya jadi miskin tadi itu. Saya jadi miskin seolah saya seorang Kristiani yang sebenarnya sih nggak fanatik banget, nggak juga. Karena mengapa? Kan saya bilang dari awal pertama. Kenapa
banyak orang Kristen itu berdialog dengan Muslim, kok ujung-ujungnya kok sepertinya tendensinya itu amarah, ada nuansa-nuansa panas hati atau apapun namanya itu. Kenapa? Yang pertama, saya mau klaim bahwa itu adalah konsep atau input yang salah tentang keislaman yang ada di Indonesia. Bacalah potret Islam yang di tempat yang lain, jangan di Afghanistan. Kemarin saya lewat Serpong, ya, ada penjual yang pakai kopiko itu, kopi segala macamnya, pakai sepeda, pakai motor. Saya berhenti, saya minta kopi mix, dia nggak ngerti, dikasih teh tarik. Mukanya muka kayak orang ini, orang timur, orang Timur Tengah. Benar, ternyata orang Afghanistan, imigran gelap yang dulu mungkin lolos. Kan banyak yang ke Australia tuh. Tapi tertangkap juga yang di Malaysia, di sebagian di Indonesia. Jualan itu. Ini kan luar biasa loh, pengalaman luar biasa. Saya berhenti, mobil saya berhentiin. Saya minta, dia nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, where I'm from. Maaf Pak Abraham, harus berkorelasi Pak dengan yang kita bahas aja Pak. Mohon maaf nih Pak, takutnya nanti melebar gitu Pak. Bapak tadi mau menanggapi saya, takutnya nanti melebar. Mohon maaf ya Pak, karena kita durasi juga. Tadi semua ambil konsepnya itu. Nah, konsepnya begini Bu Rifa, itu bagi saya Afghanistan. Tadi kita orang bilang Afghanistan. Bagi saya tuh, saya tanya, are you terrorist? Not. Oh, well, ketawa, not teroris. Artinya ada konsep Muslim itu terorisme. Nah, semacam orang Barat. Kan nggak semuanya. Nah, orang Indonesia juga begitu. Sebagian besar. Teman saya kan di SALT. SALT. Bapak, Ibu ketik. Kalau luar negerinya, open doors. Teman saya yang sekarang kemana-mana di Indonesia ini meneliti tentang persekusi Kristen, yang udah punya surat untuk bikin gereja, udah lengkap, tiba-tiba kok bisa hilang, bagaimana caranya? Dan kami marah dengan Jokowi, kita bikin banyak petisi-petisi, nggak pernah masuk. Gitu loh Bu. Jadi konsep tentang Muslim yang ada di Indonesia ini bagi orang Kristen adalah Muslim yang minimal tidak terlalu baik. Begitu loh Bu, bagi sebagian orang. Tapi yang terbelajar, ya. Aku banyak teman-teman di UIN. Bahkan mereka mengajar kami untuk apa? Banyak banget pelatihan-pelatihan. Artinya apa? Kami welcome. Orang-orang inteleknya Bu, orang-orang akademisnya terbuka. Tapi orang-orang kampungnya, orang-orang yang di level bawah, Muslim bagi mereka tuh sesuatu yang buruk. Gitu loh Bu. Ya, nah bagi saya enggak, saya terbalik. Sejarahnya bagi saya baca. Muhammad adalah satu sosok di mana dia seorang pencari, ingin menjelaskan spiritual yang baru. Di mana di saat itu negerinya sangat kacau, dalam artian orang mati dibacok, barbarian. Nah dia nggak mau, dia nggak puas dengan kehidupan model ini. Dia dapat pengaruh dari siapa? Istrinya, si janda itu. Sorry. Ini sebuah pandangan dari Anda yang kami harus tanggapi. Ini tidak benar sama sekali Pak. Dalam perspektif kami Muslim tidak begitu. Karena Rasulullah itu bukan dia yang mencari-cari kemudian apa, tetapi memang dipersiapkan dalam perspektif Islam ya. Memang beliau dipersiapkan untuk menjadi nabi dan utusan, bukan karena validasi dari istrinya juga gitu. Jadi agak berbeda penyampaian Bapak dan kami bagi bisa saya, debat itu. Ibu gitu. Rifa, Nanti kita akan jatuh ke ranah debat. Percaya sama saya. Ibu Rifa, kombinasi antara perasaan ya dan situasi lingkungan, saya rasa itu Tuhan itu kerjasama di situ. Ya enggak boleh gini. Mohon maaf ya, saya biar tidak ini.
Ketika kami membawa pandang tentang agama Anda, hak jawab ada pada diri Anda. Silakan membantah, menggunakan literatur boleh, menggunakan asumsi pun silakan. Tetapi ketika Anda membawa sudut pandang bagaimana Islam, maka hak jawab juga ada pada diri kami. Dan kami juga akan mengemukakan pandangan yang menurut kami itu berbeda. Saya rasa tidak ada satupun orang Islam yang sama seperti yang Anda sebutkan barusan itu. Mohon maaf. Karena ini ranahnya nanti Anda tidak bisa menghindar dari kami untuk berdebat, Pak, gitu. Karena Anda membawa pandangan terkait Islam. Ini mohon maaf ya Pak Abraham, saya menghormati biar tidak terjadi debat. Oke ya, Bu Rifa, saya paham. Oke lah, lupakan tentang si istrinya itu yang janda itu. Lupakan. Pengaruhnya mungkin 0,1. Tetapi kondisi pada saat itu kan benar-benar jahiliyah banget. Itu aja udah cukup. Oke lah, saya buang yang satu itu. Ya, alibi saya itu saya buang. Oke lah, saya batalkan. Nggak apa-apa. Saya batalkan. Tapi pada saat kondisi di mana sang Rasul masih muda, belia, dia orang yang sangat mengerti tentang kehidupan bahwa ini ada yang aneh. Barbarian di situ. Dari mana dia menemukan hal-hal baru supaya barbarian ini hilang? Dia dari situasi religinya harus dapat. Dari mana dia dapat? Ibu, tolong jawab. Biasanya dapat dari kiriman, Bu. Emigran bukan hanya manusia, tapi juga konsep juga emigran, Bu. Burung aja bisa memberikan penjelasan kok. Burung saja dia bisa terbang dan dia duduk dan dia bertelur dan dia beternak dan dia punya anak. Itu saja sudah menjadi emigran ke konsepan untuk kita mengerti. Burung aja bisa hidup, apalagi kita manusia yang berakal. Bagi saya modelnya begitu. Makanya ada antropologisnya, sosiologisnya, budayanya semua, dan kronologisnya, historinya, semua lengkap. Jadi sang Rasul ini, saya panggilnya sang Rasul berkali-kali. Betapa saya menghormati beliau. Karena saya tahu sosok ini. Yang ditulis oleh si buku-buku itu, yang buku-buku rangkaian itu, kan saya tahu. Buku-buku yang tentang invention, Islamic invention itu, yang tahun 92, yang sekarang dibuang. Terus lagi si Salman Rushdie, segala macam. Saya baca semua, Bu. Itu buku-buku nggak beres. Dan Kristennya juga Kristen nggak beres. Saya bela siapa? Ya saya bela siapa yang benar secara historikalnya. Ada fakta-fakta yang jelas. Seorang akademik harus punya fakta. Kalau Kristen gagal ya, oke. Saya mau jelaskan lagi tuh kriteria Tuhan bagaimana. Saya akan tulis lagi buku saya. Saya mempertanyakan semuanya itu. Jadi maksud saya begini. Dialog yang waktu tadi. Anda 1 menit lagi ya Pak. 1 menit lagi silakan. Jadi tadi sastranya, Bu, cara berbicara antara Pak Zuma, ya, minta maaf Pak Zuma dengan itu seorang itu secara sastra itu sudah koslet ya. Bagi saya tuh nggak sesuai dengan sastra yang sebenarnya. Itu bahasa-bahasa yang menurut saya dari pihak Bible dan dari pihak ada campur ego ya, campur ego. Ya, terus kemudian formulasinya berbeda, Bu. Kalau kita tahu sastra PL Perjanjian Lama dan PB, kita akan lihat jasmania, rohaninya. Seberangnya jauh banget, Bu. PL itu jasmania. Cara menafsirnya letter-letter. Dan akhirnya menghidupinya, mengaplikasikannya secara legalistik. Kalau jangan berzina ya berarti berzina artinya kita melakukan sesuatu hubungan seks. Tetapi kalau dalam PB nggak begitu. Karena berpikirnya rohaninya, maka hubungan seks bukan saja secara jasmani tetapi juga. Oke, 1 menitnya sudah berlalu, bergantian ya Pak ditanggapi Bang Zuma. Oke, silakan. Bang Zuma, silakan Bang Zuma ditanggapi. Jadi gini, penilaian seseorang itu memang terkadang bisa dijadikan sebagai sebuah pelajaran. Tapi kalau hanya bisa menilai, tidak bisa menteorikan dan mempraktekkan juga itu sia-sia, Pak. Ya, itu betul, Pak. Kenapa saya katakan demikian? Minimal Bapak yang tadi yang dari Jepang itu
berani untuk mempertaruhkan imannya. Dibandingkan kalau kita hanya menilai, lalu kemudian poin yang ingin kita jajakan adalah kita memiliki kekayaan di dalam hal berargumentasi atau berretorika. Berbicara mengenai sudut pandang Islam Kristen, Bapak, kami sebagai Islam itu sangat bangga gitu loh. Apa yang menjadi kebanggaan kami sebagai seorang Muslim? Ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW berpelukan erat, bermesraan dengan kaumnya, umatnya, sejalan, seirama, segelombang, senada. Tapi yang ada di Kristen, logika apapun yang kemudian Bapak tuangkan malam ini, saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia apologet, tidak pernah menemukan dari narasumber Kristen adanya kesatuan, kepaduan, irama, gelombang, sehebat apapun Kristen itu, antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Ini masalah, Pak. Bapak boleh membangun logika, perjanjian lama itu harus begini, perjanjian baru begini. Oke, itu retorika seorang dosen kepada mahasiswa. Tapi sayang sekali nggak laku kepada orang yang kemudian mendudukkan akal, memandang dari segi sudut pandang agama, gitu loh. Sekarang Anda mengatakan, saya tertarik. Nanti Saya memahami. Saya jawab ya Pak. Oke, silakan. Saya ini dan itu. Tapi pada prinsipnya apa yang Anda ingin balut dengan semua pernyataan Bapak ketika agama Bapak itu bertentangan dengan ajaran sang sumber? Ajaran Yesusnya itu bertentangan dengan iman, bertentangan dengan perilaku, bertentangan dengan konsep berpikir. Nah, ini yang kemudian yang dibawa oleh anak bangsa Islam Kristen, disampaikan sebagai agama syiar. Islam menyampaikan identik ajarannya dengan penyampaiannya dari sang sumber Kristen. Antara Yesus dengan Kristen yang nggak nyambung, Pak. Laksana matahari. Betul. Saya akui. Antara matahari dengan kolong jembatan Ancol. Iya. Ajaran Yesus dengan ajaran Kristen tidak ada satupun sinkronisasi. Ibaratkan rambut yang di kepala, semuanya terputus, nggak ada yang nyambung, Pak. Itu loh. Ini yang menjadi kekhawatiran saya. Jangan sampai hal yang lebih berbahaya dari narkoba itu dibiarkan begitu aja. Karena bagi saya pribadi, mohon maaf, saya harus katakan, ajaran Kristen itu selangit lebih berbahaya daripada sekelas narkoba. Kenapa? Ajaran Bapak membuat orang jatuh ke dalam neraka dan kekal di situ. Nah, ini pertanggungjawaban saya terhadap iman saya. Saya juga minta Bapak mengatakan hal yang sama dengan menjadikan ajaran agama Anda sebagai tameng. Ini loh agama saya. Di kitab saya berbunyi begini. Data sekian, nomor sekian. Itu, Pak. Kalau hanya sekedar argumentasi kayak begini, wow, kita kembali kepada masa kuliah dulu. Semester awal gitu loh, Pak. Silakan. Saya senang Pak Juma ini orang yang tangguh. Ya, bahasanya tinggi, keren dan kritis, dalam dan tajam. Rupanya Bapak udah banyak mempelajari tentang kekristenan. Saya sedikit mempelajari keislaman, tapi saya hanya praktek. Saya senang tidur di masjid. Dari masa kecil saya, ya SD saya itu dekat Empang. Empang itu airnya bening, ada mata air. Saya tahu itu ada namanya yang penjaga masjid apa namanya? Pak, apa namanya Pak? Marbot. Ya itu namanya Bang Baing. Itu kenal keluarga saya dan orang sangat baik, udah tua tapi baik. Sama saya senang sekali. Karena memang saya anak yang dari kecil juga, ya bukan muji diri Pak, saya orang yang sifatnya indah gitu ya, saya lembut, ramah dan segala macam gitu. Besarnya baru agak aneh-aneh, jadi preman, tato banyak keluar masuk penjara begitu loh Pak Juma. Dan kemudian saya dijamah oleh Tuhan, ya melalui satu peristiwa yang sangat mengerikan sekali Pak Juma. Saya hampir mati. Saya merangkak itu di bawah Tugu Pancoran, Pak. Banyak kisah-kisah itu. Oke lah, lupakan itu. Begini Pak Zuma, ini saya baru, tapi nggak lihat wajahnya. Begini,
Bapak gambarkan kekristenan itu bagi saya adalah kekristenan yang barat, Pak. Banyak orang Kristen memang tidak melakukannya, saya tahu itu. Kampung-kampung Kristen itu kebanyakan burgasil. Pesta pora, minum, seks bebas, itu Kristen begitu makanannya. Karena pola barat. Dan itu namanya kan kita mengacu kepada orangnya. Tapi juga banyak juga orang Kristen yang baik-baik, Pak. Sedikit. Bukan banyak, sedikit. Tapi baiknya itu nanti lihat. Begitupun saya menatap ke Islaman. Emangnya saya menganggap Islam semua teroris, jahat? Enggak. Pacar saya kan orang Muslim. Pakai jilbab. Sekolah paginya SD negeri, siangnya madrasah. Bapak ibunya seorang ustazah dan ustadz. Apa kurangnya saya? Apa kurangnya saya? Saya berpacaran dengan dia. Jadi saya kan mengerti tentang dunia Islam, mengerti banget kebaikan-kebaikan mereka. Mereka juga orang baik-baik, nggak semuanya yang rusak terorisme. Enggak, seperti cerita tadi yang sebelum ketemu orang Afghanistan. Saya mau video kan nanti itu saya mau masukkan Facebook itu bahwa saya ketemu orang Afghanistan ini biar lucu aja. Enggak, Muslim enggak semua begitu dalam pandangan saya. Bahkan saya startingnya berbeda dengan orang-orang Kristen kebanyakan. Dia menjuruskan Muhammad itu orang-orang yang kacau-kacau, hidup dengan paganis, kemudian jahat dan luar biasa. Enggak, bagi saya enggak begitu. Percuma dong si Mahfud MD percaya dengan Muhammad sebagai tuntunan, ya, sebagai panutan. Percuma dong seorang Jokowi, percuma dong seorang yang lain-lain Maruf Amin, percuma dong yang lain-lain. Berarti ada sesuatu yang istimewa dari Sang Muhammad. Jangan yang seperti dipandang oleh orang Kristen. Karena dia udah dicoreng. Penafsirannya udah berbeda. Sakit hati. Gara-gara ya mungkin di Indonesia ini ya. Tapi tempat lain nggak begitu. Sempit pikirannya. Nah itu bagi saya. Oke Pak, 3 menit sudah berlalu Pak. Starting point sehingga saya mengerti tentang cara berpikir orang Muslim. Pak Abraham, waktunya ya, habis. Silakan Bang Zuma menanggapi 3 menit juga. Ya Bang. Iya. Jadi kelihatannya Bapak juga adalah salah satu korban. Mohon maaf, Bapak juga adalah salah satu korban. Galau. Berpikir tentang kebiasaan, habit di dalam mengolah informasi bahwa Islam itu teroris, gitu loh Pak. Sehingga pandangan orang yang ada di luar bahwa Islam itu teroris itu membuahkan kondisi di mana Bapak ingin mengurai bahwa pandangan segelintir orang Islam itu teroris dan seterusnya, tapi Bapak tidak. Nah, itulah makanya aku bilang Bapak, bahwa ketika Bapak bercerita tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW dan sekelas Pak Mahfud itu percaya beliau, itu disebabkan ada satu hal yang tidak dimiliki oleh Kristen. Pasti. Apa itu? Mencari ilmu sanad, Pak. Ilmu sanad. Oke. Apa ilmu sanad itu? Mata rantai pemberitaan tentang sesuatu yang bersumber dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kenapa umat Islam itu, ya, di dalam agamanya ada yang disebut syariat, berat mengunci perilaku bebas dalam kehidupan Islam itu. Makanya Islam memiliki prinsip ad-dunya sijanul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia bagi orang mukmin itu adalah penjara. Karena semua aspek dalam kehidupan itu diatur oleh permainan, yang mana permainan ini adalah konsep yang diolah oleh pencipta langit dan bumi, gitu loh. Nah, apakah kemudian itu hanya tertuang dalam sebuah buku? Atau
penyampaian yang ada di dalam buku ini itu terurai dari sumber kepada penerima sumber sampai kepada kami umat Islam hari ini. Jawabannya jelas, yes. Rasulullah Muhammad SAW melakukan satu konsep. Konsep itu disampaikan kepada para sahabat. Sahabatnya menyampaikan kepada para tabi'in. Tabi'in menyampaikan kepada para tabi'in. Sampai kepada penulis, sampai kepada perawi, sampai kepada kami hari ini. Jadi, dinamika struktur penyampaian daripada konsep yang diajarkan itu punya nilai yang kemudian tidak bisa bergeser. Nah, ini makanya sehebat apapun, segencar apapun Barat menghantam Islam, Islam tak akan pernah goyah, Pak. Kenapa? Iman kami itu dibentuk dalam kerangka pemahaman antara akal dan wahyu. Tidak lepas dari itu. Berbeda dengan, mohon maaf, berbeda dengan Kristen. Sampai selevel Bapak pun, kita sudah hampir sejam, Bapak nggak pernah menyentuh kita Bapak. Kenapa? Karena Kristen itu hanya didukung oleh data-data yang bersumber dari mimbar gereja. Itu yang menguatkan Kristen. Dan dan konsep pembebasan jasmani dari pola-pola aturan Tuhan. Gitu loh Pak. Makanya orang Kristen dan Islam. Waktu habis. Sabar. Oke, saya jawab Pak Juma. Sebentar. Oke. Saya sudah ketemu masternya nih, Bu Rifa. Nih, timernya biar aku aja. Oke, thank you dari tadi Ke. Ya silakan. Lanjut. Silakan. Siapa kawan kita nih? Monggo, aku moderator, timer sudah ada, alhamdulillah. Lanjut Pak Abraham, 3 menit dari sekarang. Waduh, hitung-hitungan ya. Wah, moderator hebat. Begini Pak Zuma. Ada Pak Zuma mulai bangkit. Saya panci-panci sengaja. Saya tahu teori-teori untuk berdebat. Saya tidak suka berdebat. Dialog berkali-kali. Buku berdebat itu yang dari yang dikirim dari teman saya dari Australia itu pelajaran hebat banget dan itu rahasia banget. Dan saya kuasai itu. Dan saya pernah menang kontes debat, tapi konten kalah. Pak Zuma, kontennya kalah. Orang banyak pengawat dan tiba-tiba datang. Kontennya kalah. Lo menang cuma menang debat. Itu makanya saya bilang tuh Joshua Tewu, saya ulang lagi ya. Nggak apa-apa. Itu dia menang debat doang, Pak. Konten dia kalah. Pak Zuma, dengarkan baik-baik, Pak. Itu teman saya. Dia hanya menang debat. Menang retorika yang jago-jagonya itu. Kontennya kalah. Orang saya melihat dari cara yang lain kok. Sama-sama dia ngambil dokter sama kami sama. Dia duluan wisuda. Saya terlambat sedikit, beda 1 tahun. Wisuda dokternya. Tapi saya lihat caranya masih arogan. Dia masih, Muslim itu bagi dia musuh. Itu udah salah. Jadi kapan kau bisa menang? Muslim bukan musuh, sahabat. Sama-sama samawi. Terus yang kedua, harus punya kolega. Harus punya nostalgia, di mana Muslim itu menjadi satu bentuk yang teman pernah menjadi teman nongkrong iya, teman ini semua. Itu membuat kita lega, legowo. Jadi sehingga pasti tidak akan mau menyakitinya. Tidak mau. Pastilah itu. Itu kan psikologis namanya. Kemenangan ya tinggal kemenangan, nggak apa-apa lah. Apa sih kurangnya kalau gue kalah? Nggak penting. Yang penting mereka mengerti. Ini yang aku maksudkan. Itu loh, Pak Zuma. Saya begitu loh. Terima nggak terima, tapi pasti pulang tidur pasti akan mendengar ucapan-ucapan saya. Karena semuanya beralasan. Berbeda dengan yang lain-lain. Minta maaf Pak ya, kok merasa sombong banget sih saya. Kalau pendeta lain, cara berpikir berbeda dengan saya. Mereka tuh masuk dikupas, langsung dikupas, itu salah. Berdebat dengan orang Muslim itu bukan begitu caranya. Kau jangan kuasai. Oke, waktunya habis Pak Abraham. Silakan ditanggapi Bang Zuma lagi ya. Silakan Bang Zuma. Baik.
Jadi gini Bapak, ketika satu hal yang harus menjadi konsentrasi saya ketika Bapak berucap selama 3 menit. Bapak kemudian mengambil diri dan mengatakan Kristen Islam sesama agama samawi. Ya. Nah, saya minta maaf nih Pak. Kristen itu bukan agama samawi Pak. Silakan. Ya, yang dikatakan agama samawi adalah agama yang didirikan di atas wahyu. Apa wahyu itu? Ilham dari langit, Pak. Loh, kok Bang semua berani mengatakan Kristen bukan agama samawi? Ya memang bukan. Kristen itu adalah agama yang dibentuk dari buku clipping. Saya jawab. Bukan dari pewahyuan. Saya akan jawab. Iya Pak, itu saya berani mengatakan itu. Dan di forum manapun kalau saya dipanggil sebagai narasumber, saya katakan seperti itu, saya berani. Ada data-data di tangan saya. Pak Juma, saya akan jawab. Silakan terus lagi. Iya. Nanti di waktu Anda, Pak. Ya, nanti di waktu Anda. Silakan. Jadi kenapa bukan wahyu? Kenapa bukan agama samawi? Yesus yang datang kepada Bani Israel dengan lisannya sendiri, menurut hasil penyelidikan penulis, apa yang dikatakan? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan dan yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa, oleh Tuhanku, untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yesus yang adalah Sang Firman tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sekarang mari kita lihat Lukas, Paulus, Markus, dan seterusnya, penulis-penulis Bible. Atas dasar apa mereka menuliskan buku setebal itu? Wahyu. Memang mereka nabi. Kalau mereka nabi, mari kita uji apa pernyataan Yesus dalam Matius 7 nomor 16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nah, kalau mereka bukan nabi ternyata, berarti dia jatuhnya hanya level wartawan. Kalau dia wartawan, berarti tulisannya bukan pewahyuan. Kalau kemudian tulisannya bukan pewahyuan, berarti manifestasi dari kitab ini, dari buku ini, melahirkan sebuah konsep tatanan. Ajarannya bukan ajaran langit, tapi ajarannya ajaran bumi, seputar Romawi, seputar Yunani, seputar Antioquia, dan kota-kota yang disebutkan sebagai jemaat oleh Paulus. Bukan agama langit, gitu loh. Nah, Bapak harus kaget di sini. Tinggalkan kebiasaan yang hanya bisa berkhotbah. Turun ke lapangan, adu argumen, bawa Bible, adukan dengan kami yang Muslim. Jangan sampai kami lebih paham. Kasihan jemaat, kasihan mahasiswa. Kalau ternyata Islam lebih paham Bible daripada orang-orang yang diamanahkan menjadi tokoh di dalam agama Kristen itu sendiri. Itu loh. Ini yang saya katakan, Pak. Saya tertarik ketika Pak mengatakan dua agama sama. Mohon maaf. Waktu habis. Mohon maaf. Bang Zuma, terima kasih. Silakan ditanggapi. Aduh, Beriman Abraham. luar biasa nih. Wah, nih kapan-kapan gue bawa ini nih roti. Ada tuh roti hangat tuh saya mau bikin roti, Pak. Saya datang ke mana rumahnya nih? Saya kirim nih pakai gosen ya. Aduh. Ya, begini monggo, Pak Zuma. Saya senang Pak Zuma. Memang kau Pak Zuma, Bapak terampil dalam untuk berdialog, untuk berargumentasi dan berbicara. Yang tadi itu bukan lawan Bapak. Saya bisa menilai itu Pak, bukan lawan Bapak. Bukan lawan Bapak itu, abal-abal itu bagi saya. Minta maaf ya, jangan sebut ya. Makanya ini wajar disamarkan, nggak masalah. Gitu ya, Bu Rifa. Itu bukan kelas saya. Tapi Pak Zuma ini cukup lumayan bagi saya. Pak Zuma, tolong ingat, berulang-ulang ini saya ucapkan berkali-kali. Ada di mana startingnya? Saya lupa. Pak Zuma terlalu cepat itu ngomong. Apa tuh? Dunia, penjara, virus barat, terus macam agama samawi segala macam. Begini Pak. Saya tidak akan mengutip ayat Alkitab satu kali pun. Ayo. Berani tanding dengan saya tanpa menggunakan ayat Alkitab satu pun, tetapi saya bisa menjelaskan semuanya. Saya paling anti menggunakan itu. Kenapa? Konteks saya kan agama-agama. Teologi saya, teologi agama-agama, Pak. Bukan teologi Kristiani.
cara berpikirnya, cara berkonsepnya berbeda. Kalau Bapak bilang agak bukan agak sama, silakan. Saya tidak akan pernah marah karena saya bukan juga semacam Kristiani yang kayak model tadi yang langsung marah. Enggak, saya bukan tipe itu. Saya langsung netral, langsung santai aja. Kenapa? Udah terbiasa. Memang dalam kacamata dunia luar, saya bukan seorang Samawi. Pentakosta itu kan agama liar. Gimana, Pak? Liar sekali itu. Kapan dia terbangun? Kapan mulai terbangun? Jawab. Istri saya, kau jawab. Istri saya dengerin. Tahun berapa? 1906. Itu Pentakosta. Orang Kristen yang gila-gila itu, yang lompat-lompat, nari-nari, teriak-teriak, bahasa roh, muntah-muntah, lompat-lompat, segala macam. Ketawa, holy di Toronto, di Kanada, macam-macam. Emangnya saya masuk golongan itu? Mungkin enggak juga. Saya enggak, saya bukan itu, Pak. Saya Kristen yang tertib, bersahaja. Oke, waktu habis Pak Abraham Sitinjak. Oke. Terima kasih. Mungkin silakan Bang Zuma. Mungkin saya prediksi sekitar berapa putaran lagi Bang Zuma kira-kira ya? Secukupnya, sepuasnya Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Iya, jadi 3 menit dari sekarang. saya beberapa saat yang lalu ketika saya usai dialog dengan pendeta MYM, saya katakan gini, Pak. Ketika saya diwawancarai. Iya, luar biasa salah Bapak satu sampai ke YMN itu. Itu orang ini Pak, minta maaf ya, nggak selalu dengan saya. Nggak selalu dengan saya. Iya. Lanjut Pak. Iya. Senang saya. Jadi Senang. saya ditanyai. Kenapa di salah satu kabupaten yang ada di kota Anda itu kemudian kok tiba-tiba berdiri sebuah gereja gitu ya. Saya katakan bahwa itu disebabkan salah satunya adalah karena umat Islam itu tidak melek terhadap Bible. Sehingga tidak ada di antara mereka itu yang bisa memberikan pemahaman terhadap konsep yang dijajakan orang di pinggir jalan terhadap konsep ketuhanan daripada Yesus. Ya. Tapi sekarang munculnya apologet dari umat Islam yang memahami, mendalami, mempelajari sesuai dengan amanat Al-Quran. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka kami umat Islam itu bangun dari tidur panjang kami membeli Bible ya dari semua boleh dikatakan seperti yang dilakukan oleh guru saya, semua bahasa. Bible dalam semua bahasa dia miliki. Kemudian kami kaji, kami pelajari itu. Oh, di sini rupanya. Ternyata memang para misionaris itu jarang ingin menggunakan data-data yang ingin tabrakan dengan apa yang dalam Al-Quran. Nah, ini yang jawaban saya. Sehingga saya katakan, ke depannya, kalau kita melihat di kabupaten yang tadinya mayoritas kemudian ada tiba-tiba dirikan gereja, jangan kaget. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan, basis-basis Kristen itu akan berdiri masjid di mana-mana. Itu poin saya, aku bilang gitu. Kenapa? Karena sekarang kita mau belajar tentang kekristenan gampang. Dan ternyata ruang itu ada, dan celah-celah di dalam kitab mereka terbuka lebar. Dan kita bisa pahami dan bisa kita jelaskan. Dengan kata lain bahwa ya, keberadaan kami sebagai kristolog membuka pintu hidayah bagi siapapun yang ingin mendengarkan khotbah kami berdasarkan dengan 2 kitab, Al-Quran dan juga Bible. Bagi mereka yang ingin menggunakan akal sehat dan mementingkan keselamatan akhirat. Bukan hanya sekedar gaya-gayaan, oh kami anak Tuhan, kami begini-begini. Tapi begitu diperhadapkan dengan hal yang koslet di dalam Bible-nya, diam. Ini yang saya jawab setelah saya berdialog dengan Pak IMM waktu itu. Silakan Bapak. Mungkin habis ini teman-teman Muslim ada yang ingin menambahkan.
silakan. Saya sambil santai dulu. Silakan Pak. Terima kasih sudah berdialog dengan saya. Pak Zuma, Oke, sip, terima dilanjutkan. kasih. Pak Zuma, asik banget. Iya, Saya ingin sama-sama. Saya juga senang Pak. Makasih. ingin lebih dekat nih. Pak Zuma, silakan ngopi dulu. Pak Zuma. Iya, silakan. Ya, lancarkan dulu. Ya, supaya Oke, mending lagi. sip. Pak Zuma, saya akan jawab semuanya. Lanjutkan Pak. Tapi tidak menentang Pak Zuma. Tidak menentang saya. Ternyata saya jadi cocok. Ini gimana sih? Jadi aneh. Ini lucu nih. Jangan aneh ya, Bu Rifa ya. Kenapa saya sering kontroversi juga dengan Islam, dengan Kristen sendiri? Cara berpikir berbeda loh, Bu. Dari kemarin. Saya agak orang aneh. Ya udahlah, saya dibuang. Nggak apa-apa. Buanglah saya. Ya, Zoom ini akan menampung saya dan akan saya jelaskan sebanyak-banyak. Enggak kontroversi banget, enggak ada sedikit-sedikit aja irisan Pak, gitu aja Pak Zuma. Itu bagus banget tadi. Jadi lupa nih, gimana tadi barusan gimana terakhir apa Pak Zuma? Yang saya mau sebut itu. Jadi Gimana, gini Pak? Pak. Jadi gini Pak, orang Kristen itu bego dengan Alkitabnya sendiri, itu kan wajar Pak. Bagi kami itu wajar Pak. Dan saya marah. Saya marah besar. Pak Pendeta kok urus nih? Ini kan ada namanya PWG, Pembinaan Warga Jemaat. Kenapa nggak diurus? Jadi goblok-goblok. Lawanlah orang Muslim yang sebelah kiri kananmu. Kau bisa jawab nggak? Yesus Kristus Tuhan, ya, mati terus jadi Tuhan. Lu bisa jawab nggak? Tanyalah. Bisa jawab nggak? Nggak, pasti nggak bisa jawab. Pasti nggak bisa jawab. Siapa yang salah? Ya pendetanya yang salah. Bisa jawab nggak tuh? Nggak akan bisa jawab. Nggak akan bisa jawab. Saya yakin tidak akan bisa jawab. Makanya sebelum goblok-goblok kalian semua tidak mau belajar. Maunya surga. Surga mana kau cari? Saya termasuk orang mengeluh. Ibu Riwa. Bagaimana mungkin kau bisa dapat surga? Kau aja nggak mengerti ajaranmu. Goblok. Saya bisa marah-marah Pak. Berkali-kali. Ya khotbah itu khotbah saya. Khotbah marah-marah. Anak-anak muda nggak ngerti semua. Kau bilang Tuhan Yesus. Yang mana? Kau lebih suka main bola, main poli segala macam dibandingkan yang lain-lain. Dengarkan kata-kata saya. Orang Muslim itu ada kalimat dalam hadis. Itu paku di pinggir jalan, dipindahin. Itu ibadah. Itu ibadah. Itu Muslim. Lu apaan? Lu Kristen. Kristen model apa lu? Pindahin tuh. Pindahin semua yang membentuk, semua menghalangi orang yang mau lewat. Oke, Pak Supaya Abraham. menjadi orang Kristen yang baik. Lu masih anak muda. Thank you. Ini Pak Zuma. Ini baru sebagian. Ya, Masih ada nanti yang kita lain? sambung lagi. Begini Pak Abraham, karena tadi sudah kita live-kan beberapa diskusi dengan Pak Deki. Mungkin saya karena kebetulan saya live di YouTube saya, maka saya izinkan saya untuk menutup channel saya dulu sebelum Anda berlanjut diskusi dengan teman-teman Muslim yang ada di sini. Izin Pak Abraham sebentar. Tapi saya minta topik yang baru Pak, yang Oke, berbeda boleh. Pak Zuma. Bang Ini Zuma orang hebat. sedang beristirahat, minum kopi campur masako dulu beliaunya. Ya udah kalau gitu Ya. saya pulang ya. Saya istirahat tidur Ya, nggak apa-apa. Kalau nanti mana tahu beliau masih ini, Bang Zuma masih mau ngobrol dengan Pak Abraham Sitinjak, Bang Zuma? Mungkin malam ini biarkan Bapak istirahat dulu, Pak Oke. Abraham. Nanti jadwalkan besok atau lusa gitu kita dialog. Pak, besok saya ngajar Pak. Besok Iya. saya ngajar. Iya. 3 hari ke depan saya ngajar Pak. Saya ketemu lagi hari Jumat. Boleh, Oke, nanti Pak. diatur saja ya. Kalau Bapak mau sekarang, kita jangan berdebat Pak. Kita diskusi yang santai. Yang itu yang saya sebut itu, yang kemarin itu. Itu Iya, kalau sekarang kayaknya saya butuh rehat dulu, Pak.
Ya, Karena Bapak saya udah juga capek. Silakan. sudah bersama dengan adik-adik di sini, teman-teman di sini dari sejak maghrib tadi. Itu loh Pak. Saya harus Tapi saya sedang happy banget nih Pak. Saya sedang sangat segar banget karena diundang dengan Pak Denny. Oh Ya. iya. Saya masuk ke topik Bapak. Saya masuk ke topik Bapak karena izin dengan beliau. Itu bukan topik saya Pak. Bukan topik saya. Saya nggak ahli di bidang kristologi. Oh iya. Saya nggak ahli Pak. Minta maaf ya, saya nggak ahli. Saya di bidang sejarah Oh dan siap. filsafat. Hanya 2 aja itu Pak. Baik Pak. Baik. Tergantung Bang Zuma malam ini apa mau lanjut sekitar 1 jam lagi atau dijadwalkan. Saya rehat dulu deh, istirahat dulu. Oke. Bang Zuma Kupingku sudah capek. close, sudah tutup channelnya. Silakan ditutup dulu channelnya. Semangat Gurunda. Iya. Kita hargai Pak Abraham Sitinja, makasih banyak loh Pak. Bapak memberikan satu pelajaran yang berharga kepada saya bahwa ternyata masih ada juga dari Kristen yang sesantun Bapak yang kemudian bisa dengan penampilan yang berbeda dari biasa-biasanya gitu loh Pak. Saya sangat menghargai itu. Bapak memiliki satu yang tidak dimiliki oleh teman-teman kita yang lain. Terima kasih Pak Zuma. Iya. Dan juga kepada teman-teman saya, guru-guru saya di Zoom ini, Zoom MMCI, terima kasih banyak Anda dengan sabar ya menunggu kami berdialog dari tadi ya. Anda luar biasa. Semoga Allah memberkati antum semua. Juga teman-teman yang ada di like comment di semua channel yang berafiliasi dengan MMCI. Ya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat pelajaran yang berharga dari tamu kita yang kita hargai ya. Kiranya ini semua menjadi edukasi yang baik untuk kita semua sebagai anak bangsa. Saya mewakili teman-teman dari MMCI mengucapkan terima kasih banyak kepada netizen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tauhid. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Amin.